Ini pembahasan yang berbeda ya dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya dan setelahnya. Jadi ini terselip di tengah-tengah. Allahu a'lam apa yang dimaksud oleh muallif dengan menselipkan permasalahan ini di tengah-tengah pembicaraan tentang hal-hal yang wajib kita imani karena telah disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis atau yang telah disepakati oleh seluruh umat Islam. Terselip di sini pembahasan tentang masalah syai' dan tentang al-jauharul fard. Biasanya dalam kajian disiplin ilmu kalam, pembahasan tentang jisim, pembahasan tentang al-jauharul fard, tentang syai' itu dibahas di awal. Salatullah, salamullah, ala al-hadi, rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fil iktisabi wat tawakkul ikhtulif warrajihu tafsilu hasba ma urif wa indana syai'u huwal mawjudu wa thabitun fil kharijil mawjudu wujudu syai'in ainuhu wal jawharu al-fardu hadith indana la yunkaru thumma dhunubu indana qismani saghiratun kabiratun fasani minhul matabu wajibun fil hali walantiqadain ya'ud lil hali lakin yujaddid taubatan limaqtaraf wa fil qabuli ra'yuhum qad ikhtalaf wa hifdhu dinin thumma nafsin mal nasab wa mithluha aqlun wa irdun qad wajab wa man li ma'lumin daruratan jahat min dinina yuqtalu kufran laysa had wa mithlu hadha man nafali mujma'i aw istabaha kazina faltasma'i wa wajibun nasbu imamin adli bisyar'i falam la bihukmil aqli. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan rahmatnya, nikmat-nikmatnya kepada kita, terutama nikmat taufik, karena hanya dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama dalam pengajian kitab Jawharatut Tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal soleh kita yang kita lakukan untuk mengawali pagi ini dan membalasnya dengan pahala yang sempurna nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan
kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita mulai ngaji kita pagi hari ini. Dengan tidak lupa saya mengingatkan kepada masing-masing kita agar mengikhlaskan niatnya ngaji lillahi ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa indana syai'u huwal mawjudu wa thabitun fil kharijil mawjudu wujudu syai'in ainuhu wal jawharu al fardu hadith indana la yungkaru. Wa indana lan iku mungguwe kita ahlul haq ahlus sunnah, asyai'u utawi asyai' huwa ya asyai' iku al mawjudu kang wujud, wa thabitun lan kang tetep fil khariji ing dalem jaba. Al mawjudu iku al mawjud kang wujud, wujudu syai'in utawi wujute suwiji-wiji iku ainuhu bendane syai', wal jauharu lan wal jauharul fardu lan utai jauharul fard itu hadisun hadis indana ing dalam mungguhe kita ahlus sunnah, la yungkaru ora den ingkari apa hadis. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam dua nazam ini pembahasan yang berbeda ya dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya dan setelahnya. Jadi ini terselip di tengah-tengah. Allahu a'lam apa yang dimaksud oleh muallif dengan menselipkan permasalahan ini di tengah-tengah pembicaraan tentang hal-hal yang wajib kita imani karena telah disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis atau yang telah disepakati oleh seluruh umat Islam. Terselip di sini pembahasan tentang masalah syai' dan tentang al-jauharul fard. Biasanya dalam kajian disiplin ilmu kalam, pembahasan tentang jisim, pembahasan tentang al-jauharul fard, tentang syai' itu dibahas di awal. Dan permasalahan ini juga sudah kita singgung di awal-awal kajian kitab ini. Tetapi di tengah-tengah pembahasan tentang masalah hal-hal yang sam'iyat yang wajib kita imani, muallif rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang permasalahan ini, yaitu tentang masalah syai', tentang al-jauharul fard, tentang jisim dan seterusnya yang biasanya itu disampaikan di awal pelajaran tentang ilmu kalam. Nah, tetapi muallif meletakkannya di sini. Mungkin karena memang penyebutan syai' kepada Allah Subhanahu wa taala itu memang ada di dalam Al-Qur'an. Sehingga kita pun wajib untuk meyakini bahwa Allah itu adalah syai', meskipun Allah adalah syai'un la kal asya'. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, muallif rahimahullahu taala mengatakan bahwa menurut kita ahlus sunnah wal jamaah, ahlul haq, asy-syai' huwal mawjud wa thabitun fil khariji al mawjud. Bahwa sesuatu itu adalah sesuatu atau syai', kita nggak usah kita terjemahkan sesuatu, tetapi syai' itu adalah sesuatu yang ada secara nyata. Syai' itu adalah artinya kalau kita mengatakan syai'un
itu adalah sesuatu yang ada secara nyata. Itu syai'. Sehingga ketika syai' itu diartikan dengan sesuatu yang ada secara nyata, maka syai' itu bukan hanya makhluk, tetapi syai' itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu adanya mutahaqqiqun, adanya juga nyata berdasarkan dalil-dalil yang ada baik secara akli maupun naqli. Kita mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, dan adanya itu sabit, adanya itu sesuatu yang telah terbukti aklan wa naqlan. Naqlan seperti yang sudah kita jelaskan dalam pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Naqlan karena misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman afillahi syak, artinya tidak ada keraguan akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqlan, secara akal, wujudu hadzal alam dalilun ala wujudillah. Adanya alam semesta ini adalah bukti akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya bumi dengan segala isinya, langit dengan segala isinya, itu adalah bukti akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akal kita itu mengatakan adanya bangunan, pasti ada yang membangunnya. Adanya tulisan, pasti ada penulisnya yang menulis tulisan tersebut. Adanya pukulan, pasti ada pemukul yang memukul pukulan tersebut. Maka adanya alam semesta ini, bumi dengan segala isinya, langit dengan segala isinya, pasti ada yang mengadakannya dari tiada menjadi ada, dan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terbuktilah naqlan wa aqlan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Dan syai' itu artinya adalah sesuatu yang nyata adanya. Allah Subhanahu wa ta'ala nyata adanya. Makhluk juga nyata adanya. Makhluk itu nyata adanya. Misalnya manusia itu nyata adanya, karena kita bisa menyaksikannya dengan indera kita, dengan mata kita, dengan perasa kita. Kita bisa mengetahui bahwa makhluk itu ada, nyata adanya. Maka makhluk disebut syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga nyata adanya, maka Allah juga boleh disebut syai'. Ini adalah misalnya buku ini adalah syai'un, HP ini adalah syai'un, meja ini adalah syai'un, bumi ini adalah syai', langit adalah syai', manusia adalah syai', Allah adalah syai'. Tetapi Allah syai'un la kal asya. Allah itu syai' yang tidak seperti syai' yang lainnya. Artinya Allah maujudun la kal maujudat. Allah itu adanya tidak seperti adanya makhluk. Karena adanya makhluk itu berpermulaan dan berpenghabisan. Adanya makhluk itu berupa benda dan bersifatan dengan sifat-sifat benda. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, tetapi adanya tidak berpermulaan dan adanya tidak berpenghabisan. Adanya Allah itu bukan berupa benda, adanya Allah itu tidak bersifatan dengan sifat benda. Maka Allah maujudun la kal maujudat, Allah syai'un la kal asya. Ini dalam istilah. Jadi boleh kita menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebutan syai'un, tetapi syai'un la kal asya. Kenapa kita mengatakan begitu? Secara bahasa, arti syai' tadi adalah sesuatu yang nyata adanya. Sehingga
itu juga diperuntukkan untuk Allah. Dari sisi nakal, karena memang ada ayat dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am ayat 19 disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ayyu syai'in akbaru syahadah, qulillahu syahidun baini wa bainakum." Nah, di sini dikatakan ayyu syai'. Kemudian jawabannya adalah qulillahu. Nah, ditanya tentang syai', tetapi jawabannya adalah Allah. Nah, ini adalah nas dari Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu boleh disebut sebagai syai'. Tetapi syai'un la kal asya', sesuatu yang tidak serupa dengan sesuatu yang lainnya. Dalam bahasa Arabnya adalah syai'un la kal asya'. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini satu permasalahan yang disampaikan oleh muallif rahimahullahu ta'ala dalam kitab ini. Kemudian beliau mengatakan bahwa al-mawjud wa thabitun fil khariji al-mawjud, bahwa sesuatu yang mawjud ini pembahasan ilmu kalam ya. Mungkin sebagian nanti ada yang agak bingung, maka semoga paham. Tetapi jika tidak, maka abaikan. Karena ini pembahasan tentang istilah dan pembahasan dalam ilmu kalam yang penting juga untuk diketahui untuk memahami ilmu-ilmu atau ilmu kalam secara lebih mendalam. Karena seperti yang sudah kita sampaikan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, untuk memahami sebuah disiplin ilmu, maka seseorang harus memahami istilah-istilahnya dalam disiplin ilmu tersebut. Kalau tidak, maka seseorang akan kesulitan dalam memahaminya. Karena setiap disiplin ilmu memiliki mustalahat, dia memiliki istilah-istilah yang khusus dalam disiplin ilmu tersebut yang berbeda maknanya apabila digunakan dalam disiplin ilmu yang lainnya. Misalnya istilah jauhar, istilah jisim, istilah dari syai' atau istilah arad di dalam ilmu kalam itu memiliki makna yang berbeda dengan apabila itu misalnya disebutkan dalam istilah ilmu tasawuf misalnya, atau dalam istilah disiplin ilmu yang lainnya. Sehingga harus dipahami istilah-istilah tersebut untuk bisa memahami ilmu yang dimaksud secara lebih mendalam. Kalau kita belajar ilmu nahwu misalnya, agar kita bisa menguasai ilmu nahwu, maka di awal itu sudah diajarkan tentang apa itu kalimah, apa itu kalam. Kemudian dibahas tentang apa itu rafa, tentang i'rab, tentang rafa, tentang nasab, tentang khafat, tentang jazm. Nah, itu istilah-istilah yang ada dalam ilmu nahwu. Apabila itu belum dikuasai, maka tidak akan mungkin seseorang bisa menguasai ilmu nahwi secara lebih mendalam. Nah, bahkan tidak akan bisa dia memahami ilmu nahwu sama sekali. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian juga dalam ilmu kalam ini ada istilah-istilah. Karena ilmu kalam ini ilmu kalam yang memang dekat dengan apa? Dengan logika, ilmu yang dekat dengan ilmu logika, dekat dengan ilmu filsafat, tetapi berbeda. Kalau ilmu kalam itu dasarnya, dasar kebenarannya itu tetap pada Al-Quran dan hadis, sementara akal atau logika sebagai pendukung kebenaran Al-Quran dan hadis, sebagai pembukti kebenaran dari Al-Quran dan hadis. Dan diyakini bahwa logika atau akal itu tidak akan bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran maupun hadis.
Nah, berbeda halnya dengan filsafat. Kalau dalam ilmu filsafat, kebenaran itu ditentukan oleh akal, oleh logika manusia. Sehingga ketika ditemukan dalam nas Al-Quran maupun hadis, sesuatu yang mereka anggap, para filosof anggap bertentangan dengan logika, maka ayat-ayat Al-Quran atau hadis itu meskipun muhkamat, mereka mentakwilkannya. Tidak hanya yang mutasyabihat yang ditakwilkan, tetapi yang muhkamat pun harus mereka takwilkan menurut mereka apabila menurut mereka bertentangan dengan logika yang mereka hasilkan. Hadirin rahimakumullah. Nah, sehingga dalam ilmu kalam ini pun kita membutuhkan membutuhkan logika di dalam kita mempelajarinya dan mendalaminya. Selain dikemukakan dalil-dalil Al-Quran dan hadis, juga akan dikemukakan dalil-dalil akli, dalil-dalil akal. Sehingga membutuhkan kita untuk memahami istilah-istilahnya agar kita bisa mencernanya dengan baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa thabitun fil kharijil mawjud. Sesuatu yang maujud itu adalah sesuatu yang tetap di luar. Ini kalau kita sulit ya. Sesuatu thabit fil kharij, sesuatu yang tetap di luar. Di luar apa maksudnya ini? Apakah di luar kamar atau di luar rumah atau di luar mana? Artinya fi kharijiz dzihn. Jadi sesuatu yang ada atau al-maujud, istilahnya al-maujud, sesuatu yang ada adalah sesuatu yang tetap di luar. Artinya benar-benar ada dengan zatnya, bukan sekedar sesuatu yang dianggap dalam pikiran saja. Bukan sekedar sesuatu yang dianggap ada dalam pikiran saja, tetapi sesuatu yang memang nyata adanya. Sesuatu yang memang nyata adanya, bukan sekedar ada dalam pikiran. Karena sesuatu yang maujud itu ada yang ada dalam kenyataan, kemudian ada yang ada tidak dalam kenyataan tetapi dalam pikiran saja. Dalam kenyataan itu bisa dilihat, sementara dalam pikiran itu tidak bisa dilihat. Nah, dia hanya namanya amrun i'tibariyun. Amrun i'tibariyun, sesuatu yang dianggap ada dalam pikiran tetapi dalam kenyataan tidak bisa dilihat. Itu namanya amrun i'tibariyun. Ada yang kayak begitu. Sedangkan maujud itu adalah sesuatu yang dia nyata adanya, bukan sekedar dengan zatnya, ada dengan zatnya, bukan sekedar sesuatu yang i'tibari, yang adanya dalam pikiran saja. Amrun i'tibari itu seperti apa? Dicontohkan misalnya begini. Misalnya kamu mengeluarkan buku dari dalam tas. Buku ada di dalam tas. Kemudian buku itu kamu keluarkan. Ketika buku itu di dalam tas, buku itu tampak atau tidak tampak? Tidak tampak. Ketika buku itu sudah kamu keluarkan dari tas, maka buku itu menjadi tampak, menjadi terlihat. Menjadi terlihat. Maka di sini buku itu disifati dengan terlihat setelah kamu keluarkan. Setelah kamu keluarkan, buku itu menjadi bersifatan dengan terlihat atau tampak. Tampak atau terlihat itu adalah amrun i'tibariyun. Sesuatu yang adanya itu hanya dalam pikiran saja. Karena dia bukan sesuatu yang bisa untuk dilihat. Yang bisa dilihat itu apanya? Bukunya. Tetapi tampaknya
zuhurul kitab, terlihatnya kitab itu tidak bisa dilihat oleh kita. Makanya terlihatnya kitab itu adalah amrun i'tibariyun. Tidak sah untuk dilihat secara akal, nggak bisa dilihat dia tanpa kitab, tanpa benda kitabnya, maka tidak dikatakan tampak kitab tersebut. Tanpa kitabnya itu ada, kalau misalnya buku tadi dikeluarkan bukunya, kalau benda bukunya itu nggak ada, maka tidak dikatakan tampak bukunya. Bisa dipahami? Makanya tadi agak sulit. Ini namanya kita berbicara tentang sesuatu yang i'tibari, hanya sesuatu yang dianggap saja, sesuatu yang dianggap saja ada dalam benak atau dalam pikiran, tidak dalam kenyataan. Artinya tidak dalam kenyataan itu tidak dengan zatnya. Jadi zatnya tampak itu tidak terlihat oleh kita, tetapi sesuatu yang hanya kita anggap ada dalam pikiran kita. Sementara yang terlihat oleh kita adalah benda dari buku itu, bukan tampaknya buku tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita anggap paham ya. Kalaupun tidak paham, nanti kita abaikan, mungkin lama-lama kita akan bisa memahaminya. Kemudian yang berikutnya, ini tadi untuk membedakan antara ada sesuatu yang maujud, itu yang maujud bidzatihi, ada yang maujudnya itu merupakan amron i'tibariyun. Kalau bidzatihi memang bisa untuk dilihat, kalau i'tibari itu tidak bisa dilihat. Kalau maujud itu bisa dilihat, bisa dia dilihat. Maujud itu adalah sabit fil kharij. Sabit fil kharij artinya bukan amrun i'tibariyun, tetapi sesuatu tetapi yang bisa sesuatu yang betul-betul ada dengan zatnya, yang betul-betul ada dengan zatnya. Karena itulah maka kemudian dikatakan, mu'allif mengatakan wujudu syai'in ainuhu. Wujudu syai'in ainuhu, adanya sesuatu itu adalah ya bendanya sesuatu itu. Artinya bahwa wujud itu tidak tergambarkan terpisah dari sesuatu itu. Wujud itu tidak tergambarkan bahwa wujud itu terpisah dari sesuatu yang maujud. Artinya misalnya dikatakan bahwa Allah itu maujud, Allah Subhanahu wa ta'ala itu maujud, maka tidak tergambarkan adanya atau sifat wujud dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sifat wujud itu disebut dalam pembahasan sifat-sifat Allah disebut dengan sifat nafsiyah, yaitu yang sifat yang adanya zat itu tidak mungkin secara akal tanpa sifat tersebut, karena dia tidak terpisah dari zatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wujud ini berbeda dengan yang lainnya. Kalau misalnya sifat yang lainnya misalnya sama ataupun basar, misalnya kita katakan sam'ul insan, pendengaran manusia, atau basarul insan, penglihatan manusia, maka itu bisa jadi atau bisa munfak, artinya bisa terpisah dari manusia. Bisa terpisah dari manusia. Kalau kita misalnya mengatakan manusia itu mendengar, manusia itu mendengar, tetapi tergambarkan dalam benak kita adanya manusia yang tidak mendengar, yang tidak bersifatan dengan mendengar.
Kita mengatakan manusia itu melihat. Melihatnya manusia itu bisa digambarkan adanya manusia tanpa bersifatan dengan melihat. Karena ada manusia tetapi dia tidak melihat. Berbeda dengan kalau dikatakan bahwa manusia itu maujud. Manusia itu maujud. Maka tidak tergambarkan adanya manusia tanpa sifat wujud. Tidak tergambarkan. Karena itu maujud itu bukan amrun i'tibariyun, tetapi dia adalah sabitun fil kharij. Sabitun fil kharij. Berbeda dengan sama tadi. Kalau sam'un, basarun dan lainnya itu amrun i'tibariyun. Amrun i'tibariyun karena dia tidak ada dengan zatnya. Samaknya itu tidak ada dengan zatnya, tetapi dia sesuatu yang dianggap ada dalam pikiran kita ketika disifatkan kepada manusia misalnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya mu'allif rahimahullahu ta'ala berkata, wal jauharul fardu hadithun indana la yungkaru. Al jauharul fardu, al jauharul fard itu adalah al juz'ul ladzi la yatajazza, bagian yang tidak bisa dibagi-bagi lagi karena sudah mencapai batas terkecil. Karena sudah mencapai batas terkecil sehingga tidak bisa dibagi-bagi lagi. Itu yang disebut dengan al-jauharul fard. Kita tahu, dan ini sudah kita bahas dalam di awal pertemuan kita dalam kajian kitab ini, bahwa al-jauhar itu ada dua. Al-jauhar atau biasa kita terjemahkan dengan istilah benda itu ada dua. Ada namanya al-jauharul murakkab, ada yang disebut dengan al-jauharul fard. Al-jauharul murakkab artinya benda yang tersusun. Benda yang tersusun yang disebut dengan jisim. Yang disebut dengan jisim. Karena jisim, sebagian ulama mengatakan artinya adalah ma tarakkaba min jauharaini fardaini au aktsar. Jisim artinya sesuatu yang tersusun dari dua jauharul fard atau lebih. Itu namanya jisim. Dan al-jauharul fard artinya al-juz'ul ladzi la yatajazza, yang tidak bisa dibagi-bagi lagi karena sudah saking kecilnya. Kalau misalnya ada kertas ini, kemudian kita bagi dua, kemudian kita bagi lagi, kita bagi terus sampai pada batas terkecil, nggak bisa dibagi lagi, maka itu namanya al-jauharul fard. Dalam istilah ilmul kalam namanya al-jauharul fard. Jisim itu adalah susunan dari dua jauharul fard atau lebih. Ini ada jauharul fard, ini ada jauharul fard, kemudian digabungkan menjadi satu. Itu namanya jisim. Atau lebih, 3, 4, 5, 1000 jauharul fard dikumpulkan. Semakin banyak al-jauharul fard yang tergabung di dalamnya, maka jisim itu semakin besar. Karena itulah maka misalnya buku ini, misalnya buku ini dengan meja ini, seandainya dipotong secara bersama-sama, maka buku ini akan cepat lebih habis daripada meja. Kenapa? Karena al-jauharul fard yang ada dalam meja lebih banyak dari al-jauharul fard yang ada dalam buku. Karena al-jauharul fard itu semakin banyak maka semakin besar bendanya, jisimnya. Semakin sedikit al-jauharul fard yang tergabung di dalamnya, maka jisimnya semakin kecil. Itu.
Jadi jisim menurut sebagian ulama adalah ma tarakkaba min jauharaini fardaini fa aktsar. Jauharul fard itu yaitu benda yang tersusun atau jisim yang tersusun dari jisim itu adalah jisim adalah sesuatu yang tersusun dari dua jauharul fard atau lebih. Berarti minimal untuk disebut dengan jisim itu susunan dua al-jauharul fard. Tapi ada pendapat yang lain dari sebagian ulama yang lain yang mengatakan bahwa al-jauharul fard itu adalah malahu tulun wa ardun wa samkun. Sesuatu yang memiliki panjang, lebar, dan kedalaman. Sesuatu yang memiliki panjang, lebar, dan kedalaman. Itu namanya al-jauharul fard. Jisim. Itu namanya jisim. Menurut sebagian ulama. Sehingga kalau kita lihat definisi ini, malahu tulun wa ardun wa samkun, maka minimal al-jauharul fard yang tergabung untuk disebut jisim itu 8. Itu 8 al-jauharul fard, bukan 2. Bukan 2. Karena aktul itu berarti 2. 2 jauharul fard. Ardon berarti 2 jauharul fard. Kemudian umkon itu 2 jauharul fard. Kemudian ardon, tulun wa ardon wa samkun wa umkun wa samkun. Ada 4 di sini yang masing-masing 2. Ada tul panjang, kemudian lebar, kemudian kedalaman, ketebalan. Yang masing-masing di sini 2 jauharul fard, 2 kali 4 berarti 8 al-jauharul fard yang tergabung baru disebut sebagai jisim. Menurut sebagian ulama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dari 2 definisi tadi yang dikemukakan oleh para ulama, satu kesimpulannya bahwa al-jismu itu adalah al-jauhar al-murakkab. Dia adalah al-jauhar al-murakkab, yaitu benda yang tersusun. Baik menurut sebagian ulama tersusun dari 2 jauharul fard atau lebih, atau dia yang tersusun minimal terdiri dari 8 al-jauharul fard atau lebih. Tetapi dua-duanya itu memberikan pemahaman bahwa al-jauharul fard itu atau bahwa al-jism itu adalah al-jauharul murakkab, yaitu sesuatu yang tersusun. Sementara al-jauharul fard dia tidak tersusun. Dia adalah al-juz'ul ladzi la yatajazza, bagian yang sudah tidak terbagi-bagi lagi. Karena sudah mencapai batas yang paling kecil. Dan mu'allif rahimahullah Syekh Ibrahim Al-Laqani mengatakan bahwa al-jauharul fard itu hadisun indana. Menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hadis. Hadis artinya adanya berpermulaan. Adanya berpermulaan. Artinya dia makhluk. Hadis itu artinya dia makhluk. Artinya dia diadakan. Dari tiada menjadi ada. Itu namanya hadis. Al-jauharul fard itu hadis. Kalau al-jauharul fard hadis, berarti jisim itu hadis. Baik al-jauhar al-fard maupun al-jauhar al-murakkab itu dua-duanya hadis. Kenapa? Karena jisim itu susunan dari al-jauharul fard, dan al-jauharul fard itu hadis. Karena tidak ada yang qadim selain hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwal qadimu wa ma siwahu hadisun. Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya dia yang al-qadim, yang adanya tanpa permulaan, sedangkan segala sesuatu selain Allah itu hadisun, adanya berpermulaan.
Nah, itu sudah kita jelaskan dalam pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam pembahasan sifat qidam. Nah, secara naql Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwal awwalu. Huwal awwalu, hanya Dia Allah saja yang al-awwal, yang al-awwal di sini maknanya awal yang tidak berpermulaan. Dipahami dari bentuk dari ayat tersebut bahwa huwal awwalu adalah susunan mubtada dan khabar. Mubtada'nya berupa ismul ma'rifah, yaitu berupa ismul dhamir, kemudian khabarnya al-awwalu juga berupa ismul ma'rifah mu'arraf bi al, karena dima'rifatkan dengan al-awwalu, huwal awwalu. Maka dalam ilmu bahasa Arab itu faedahnya adalah al-hasr, untuk membatasi. Huwal awwalu berarti diterjemahkan hanya Dia Allah saja yang al-awwal. Jika al-awwal di sini ditetapkan hanya Allah, berarti al-awwal yang dimaksud bukan awal yang biasa kita pakai. Kalau awal yang biasa dipakai untuk makhluk, itu awal yang berpermulaan. Nah, kalau awal yang berpermulaan itu juga untuk makhluk. Karena awal di sini hanya untuk Allah, berarti awal yang tidak berpermulaan. Awal yang tidak berpermulaan. Sehingga berdasarkan ayat ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah berkesimpulan bahwa yang qadim, yang adanya tanpa permulaan, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan segala sesuatu selain Allah itu adalah haditsun makhlukun. Nah, termasuk di sini mu'allif rahimahullah mengatakan al-jauharul farad itu hadis, jisim itu hadis, jisim yang merupakan susunan dari al-jauharul farad itu juga hadisun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengadakannya dari tiada menjadi ada. Maka la yungkaru, tidak boleh diingkari tentang hal ini. Tentang hal ini bahwa al-jauharul farad itu hadis, bahwa al-jismu itu hadis, bahwa kullu ma siwallah yaitu al-alam itu hadis, itu tidak boleh diingkari. Yang mengingkarinya maka dia jatuh ke dalam kekufuran. Seseorang yang meyakini adanya sesuatu yang azali, sesuatu yang qadim selain Allah, maka dia telah mensekutukan Allah dengan makhluknya, telah jatuh kepada kesyirikan. Apakah ada yang mengingkari hudusnya atau baharunya segala sesuatu selain Allah atau alam? Ada, yaitu siapa? Yaitu falasifah, kelompok filosof. Kelompok filosof mereka mengingkari tentang hudusul alam. Mereka mengatakan bahwa al-alamu qadimun, dan mereka terbagi menjadi dua kelompok. Ini dalam kajian kita sebelumnya juga sudah kita jelaskan. Untuk mengingat saja bahwa para filosof al-falasifah, ada al-falasifah al-mutaqaddimun yang mengatakan bahwa alam itu jinsuhu wa afraduhu itu adalah azaliyatun, atau azaliyun. Jenis dan individu-individunya itu azali, adanya tidak berpermulaan. Itu para filosof yang klasik, yang awal-awal seperti Aristoteles dan lainnya. Sementara al-falasifah al-mutaakhirun atau al-muhdatsun, mereka mengatakan bahwa jinsul alam itu azaliyun, qadim. Sementara afradnya itu hadisah. Jadi jenis alam itu
azali, adanya tidak berpermulaan, sementara individu dari alam semesta itu hadis menurut mereka. Dan ini bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, seperti yang dikatakan di sini bahwa al jauharul farad itu hadis. Al jauharul farad hadis, artinya jisim itu juga hadis. Artinya segala sesuatu selain Allah itu adalah hadis. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang azaliyun qadimun. Yang meyakini bahwa jisim atau al-jauharul farad itu azali atau qadim, maka telah berlawanan dengan akidah ini. Telah bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwa alam itu hadis, itu sesuatu yang nyata, baik tadi secara aklan maupun secara naklan. Secara akal kita mengatakan bahwa al-alam mutaghayyirun, alam ini berubah, wa kullu mutaghayyirin hadisun, setiap sesuatu yang berubah itu baharu, pasti berpermulaan adanya. Maka al-alamu hadisun, itu dalam mantik proses berpikirnya seperti itu. Al-alamu mutaghayyirun, kita melihat alam itu berubah-ubah, wal mutaghayyiru hadisun, sesuatu yang berubah-ubah itu adalah hadis. Seperti kita, karena kenapa disebut hadis? Karena yang berubah membutuhkan kepada yang merubahnya, dari satu keadaan ke keadaan yang lain, yang merubahnya dari tiada menjadi ada, maka dia disebut hadis. Maka al-alamu hadisun, itu kesimpulan logikanya, bahwa alam itu hadis. Maka jika ada kelompok seperti para filosof yang mereka mengaku sebagai kelompok yang mengedepankan akal, tetapi nyatanya mereka berpendapat dengan pendapat yang bertentangan dengan akal, maka jelas keyakinan mereka adalah keyakinan yang batil, bertentangan dengan syariat, akidah Islamiyah, akidah ahli sunnah wal jamaah, dan juga bertentangan dengan logika. Logika yang benar, bukan logika yang sesat dan menyesatkan. Karena terkadang seseorang juga menggunakan logika, tetapi logikanya tidak benar karena dia salah di dalam menggunakan akalnya. Tidak setiap hasil sebuah pemikiran dengan menggunakan akal itu benar. Terkadang tidak benar karena dia salah meletakkan, kalau dalam istilah mantek, salah meletakkan muqaddimah. Ketika maklumat yang dia miliki, yang kemudian dia jadikan sebagai muqaddimah atau premis dalam istilah ilmu logika, itu salah, maka akan mengakibatkan natijah atau kesimpulan yang salah juga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala bukan jauharul farad, Allah Subhanahu wa ta'ala juga bukan jisim. Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai', Allah tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Allah tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya, baik dalam satu segi maupun semua segi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bukan al-jauharul farad, juga bukan al-jauharul murakkab, bukan jisim. Allah laisa jisman. Qul huwallahu ahad. Sebagian ulama mengatakan makna dari ahad adalah alladzi la yaqbalu linqisam, zat yang tidak menerima untuk dibagi-bagi, ai laisa jisman, artinya dia bukan jisim, karena yang bisa dibagi-bagi namanya adalah jisim. Nah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bisa kita pahami dengan benar. Ini adalah
satu tema yang terselip di tengah-tengah pembahasan kita. Kita kemarin membahas tentang rizki, kita membahas tentang orang yang mati syahid, membahas tentang syafaat, tentang kiamat, tentang sirat. Tiba-tiba terselip pembahasan tentang al-jauhar, al-jauharul farad, tentang asyai. Semoga bisa kita pahami. InsyaAllah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.